Halo guys, berjumpa lagi di channel gue Yusuf Adi. Nah, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya bahagia selalu ya. Nah, pada kesempatan sore kali ini gue mau jalan-jalan santuy nih cuy, menuju Kampung Melayu ya. Di sini gue akan mengajak kalian menikmati suasana sore, tepatnya di hari Kamis ya, di hari Kamis jam 5 sore nih cuy. Di sini gue dari arah Cilangkap, Cibubur. Kebetulan untuk hari ini cuacanya lumayan cerah banget ya dari tadi. Jadi gue makanya iseng-iseng sempetin vlog aja nih cuy, sekalian buat konten ya. Seperti biasa gue ngevlog menggunakan DJI Osmo Action 4. Dan ini di depannya gue taruh kamera Brica B Pro 5 ya. Kebetulan ini mountingnya baru gua pasang ya, mudah-mudahan aja bisa ke record ya, nggak seperti yang vlog gua saat San Mori kemarin cuy. Itu tuh tau-taunya nggak ke record gitu ya. Di sini juga getarannya tuh si Brica gue itu lumayan terasa ya, getar banget, gua ngerinya jatuh aja gitu. Dan juga untuk si Osmo Action 4 gua ini gua setting dengan Rocksteady ya, jadi cakupan view-nya itu lebih luas cuy. Soalnya waktu itu gue saat San Mori kemarin ya, gue nggak setting di Rocksteady, jadi itu lumayan nge-crop gitu ya. Jadi yang tertampil di layar itu nggak luas gitu cuy. Jadi cockpit untuk motor gue itu nggak terlalu kelihatan gitu. Nah kali ini gue di settingan Rocksteady. Ternyata untuk motovlog kayak gini paling pas tuh di settingan Rocksteady ya. Jadi tuh view-nya lebih luas. Untuk view panel instrumen ini tuh dia lebih kelihatan gitu cuy. Untuk panel si layar speedometer gitu ya. Di sini suasananya udah mulai adem ya. Ditambah dengan sedikit cahaya matahari sore gitu cuy. Nah, vlog kali ini gue akan membicarakan tentang seputar vampir oli pada motor Yamaha ya, yang sering umumnya orang bilang itu vampir oli gitu cuy. Di sini gue akan memberikan pengalaman gue dan pendapat gue mengenai vampir oli gitu ya, berdasarkan pengalaman gue menggunakan Yamaha NMAX ini kurang lebih udah dari tahun 2021 ya ke 2025, udah sekitar 4 tahun gitu cuy. Dengan kilometer udah di 71.000 ya, bisa kalian lihat 71.000. Di sini gue akan bercerita mengenai vampir oli pada Yamaha NMAX gue cuy. Apakah Yamaha itu sesuai dengan slogannya vampir oli gitu ya. Di sini gue akan sedikit berbagi cerita. Nah sebenarnya untuk yang gue rasain sendiri ya cuy, untuk NMAX ini ya sebenarnya gue waktu itu gue beli dari baru. Sejauh itu gue tuh nggak pernah ngerasain yang namanya istilah penyusutan oli atau vampir oli gitu cuy. Soalnya apa, gue selalu mengganti oli sendiri gitu cuy. Gue tuh ganti oli itu paling pertama kali ya, sejak servis pertama yang dapat gratis oli gitu cuy di bengkel resmi Yamaha ya. Dan setelah itu gue melakukan pergantian oli itu sendiri gitu. Jadi gue tahu gitu ya, apakah ada penyusutan atau enggaknya, gue pasti selalu memperhatikan gitu. Jujur selama gua pakai dari baru sampai kira-kira di kilometer 55 ribuan atau ke 60 ribu gitu ya, itu tuh nggak ada yang namanya istilah penyusutan oli gitu cuy. Gua selalu isi di rata-rata antara 900 mili kalau nggak 1 liter gitu ya. Karena kan untuk kapasitas si NMAX ini dia pakainya 900 mili gitu ya. Jadi gua isi kadang 900 mili, kadang 1 liter gitu cuy. Nah jadi gue tahu ya perbandingannya selama itu sampai ke kilometer kurang lebih 60 ribu gitu cuy. Itu tuh setiap pergantian oli nggak ada yang namanya penyusutan oli sedikit pun gitu ya. Nah di sini yang mulai gue rasakan mulai adanya penyusutan oli itu di kilometer tinggi cuy, sekitar di 60.000 ke 70.000 gitu ya. Ini kan motor gue udah 71.000 km. Nah di sini gue mulai merasakan sedikit penyusutan oli gitu saat melakukan pergantian oli gitu cuy.
Gue tuh setiap ganti oli kira-kira di kilometer 1.500 sampai maksimal itu di 2.000 kilometer ya. Jadi gue selalu memperhatikan kondisi dari oli mesin ini sendiri gitu cuy. Soalnya setiap ganti oli gue selalu reset trip oilnya ya, trip oil. Jadi gue tuh tahu gitu, setiap ganti oli gue selalu reset trip oil ke 0 lagi. Jadi gue tuh tahu gitu cuy, berapa kilometer jarak yang udah gue tempuh setelah melakukan pergantian oli gitu cuy. Jadi biar nggak telat gitu ya. Soalnya kalau nggak di setting trip oilnya itu nantinya bisa lupa gitu cuy, udah di kilometer berapa gitu ya, tahu-tahu kita lupa gitu. Soalnya untuk berjalan kilometer di motor ini lumayan cepat gitu cuy, karena motor ini juga gue pakai setiap hari ya, dengan jarak kurang lebih setiap hari itu bolak-balik 35 km gitu cuy. Jadi tuh untuk ke 2000 km tuh nggak berasa gitu cuy. Makanya gue selalu reset trip oilnya saat melakukan pergantian oli gitu ya, agar nggak lupa gitu saat mau melakukan pergantian oli berikutnya. Nah, di kilometer sekitar 60.000 ke 70.000 ini ya, gue baru merasakan mengalami sedikit penyusutan saat pergantian oli gitu cuy. Yang gue alami itu berkurang sekitar 100 sampai 200 mili gitu ya. Gue selalu melakukan pengukuran saat melakukan pergantian oli. Pastinya olinya itu bakal gue tuang lagi di botol olinya gitu. Di situ kan ada tertera berapa mili gitu ya. Jadi di situ kelihatan cuy, saat pertama kali dituang misalnya 1 liter gitu ya, pas dituang sisa 800 mili gitu. Itu tuh dengan jarak maksimal 2000 km gitu ya, itu mengalami penyusutan kurang lebih 100 sampai 200 ml gitu. Nah, menurut gua sih untuk hal itu ya, dari yang gue lihat pengalaman gue juga pakai CB 150R, gue udah pakai dia 9 tahun waktu itu ya, kilometernya tuh udah tinggi banget, udah ke 100.000. Nah di kilometer tinggi seperti itu gue tuh juga merasakan hal yang sama gitu cuy. Untuk setiap pergantian oli pasti itu dia ada penyusutan gitu sekitar 200 mili gitu untuk si CB 150R dengan jarak ya kurang lebih sekitar 2000 km ya. Menurut gua yang menyebabkan vampir oli itu ya karena usia pakai dari part komponen motor gua gitu cuy. Jadi menurut gua sih hal yang wajar gitu ya, mengingat usia pakai dari part komponen yang ada di motor ini gitu. Salah satunya itu ring piston gitu cuy ya. Ring piston itu mempunyai peranan yang menurut gua mempunyai peranan yang sangat penting gitu ya, karena dia tuh yang menahan oli gitu cuy. Jadi kalau misalkan ring pistonnya atau dinding silinder udah lemah, otomatis tuh oli akan rembes gitu ya ke ruang bakar gitu. Itu yang menyebabkan oli itu cepat habis gitu ya. Jadi oli itu masuk ke ruang bakar. Kecuali yang gak wajar itu kalau misalkan usia motor kalian itu masih baru gitu ya, masih 10.000 km ke atas, tapi vampir oli gitu, olinya itu menyusut secara drastis gitu cuy. Nah itu baru yang hal yang gak wajar ya, hal yang abnormal gitu cuy. Tapi menurut gua dengan kilometer di atas 60.000 gitu ya, dengan pemakaian motor yang lumayan rutin gitu ya, itu tuh saat pergantian oli dengan adanya penyusutan oli itu menurut gua sih hal yang masih masuk akal gitu ya, mengingat adanya keausan dari part komponen di ring piston gitu ya, atau mungkin di dinding silindernya mulai sudah haus gitu ya. Jadi dia ada sedikit celah untuk oli itu rembes ke luar bakar gitu cuy, walaupun nggak banyak gitu ya. Dan di sini menurut gua sih hal yang lumayan harus diperhatikan ya, terutama khususnya pengguna Yamaha gitu ya. Yamaha itu kan terkenal dengan diasil silinder ya. Diasil silinder itu ada kelemahan dan kelebihannya gitu cuy. Ya, seperti blok silinder si Fiction Old gitu yang generasi 1PA kalau nggak salah cuy, itu dia untuk diasilnya tuh lebih kuat gitu ya. Mungkin kelemahan Yamaha tuh di situ gitu cuy, di ring piston dan dinding diasilnya gitu. Maka dari itu gua sarankan ya kepada kalian pengguna motor Yamaha khususnya ya, itu tuh wajib memperhatikan oli gitu cuy.
oli ya, sebisa mungkin kalian tuh lakukan pergantian oli itu secara rutin gitu ya, jangan sampai telat gitu cuy, agar memperpanjang usia dari part komponen dalaman mesin motor kalian gitu ya, terutama untuk di hasil silinder dan ring piston, agar penyakit vampir oli itu tidak cepat gitu ya. Di sini udah mulai macet-macet manja nih cuy, waduh. Nah di sini udaranya udah lumayan adem nih. Kalau udah adem kayak gini tuh enak banget JJS gitu cuy, jalan-jalan sore ya. Nah gue tuh dari awal gue selalu gunakan oli Yamaha Supermatic ya, oli bawaan dari pabrik Yamaha gitu cuy, Yamaha Supermatic. Gue tuh belum pernah ganti-ganti oli yang lain ya. Nah dari pentingnya kalian memperhatikan pergantian oli secara berkala. Nah yang nggak kalah penting juga, kalian tuh bukan hanya sekedar mengganti oli gitu cuy, kalian wajib memperhatikan oli tersebut asli atau enggak gitu ya. Di sini gue sedikit berbagi pengalaman ya. Gue pernah waktu itu sejak ngambil NMAX ini kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulan gitu ya. Gue kan beli online, gue coba beli online ya. Gue coba beli online, gue lihat-lihat di toko oren ya. Kebetulan gue ngeliat oli tuh harganya lumayan miring gitu ya. Untuk Yamaha Supermatic botol biru itu ya, gue lihat harganya cuma 40.000 atau 45.000 gitu cuy. Dengan di situ terjualnya sudah lumayan banyak gitu, udah 10.000 terjual gitu ya. Nah di situ gue tergiur gitu cuy, kok oli bisa murah ini gitu ya. Gue kan waktu itu belum pengalaman dengan oli resmi Yamaha gitu ya. Gue kira tuh oli resmi Yamaha emang harga segitu gitu cuy. Nah pas itu gue coba order, sudah sampai gue ganti oli gitu ya. Tapi tuh gue setelah ganti oli, gue selalu kepikiran gitu cuy. Selalu kepikiran ya, gue banding-bandingan dengan harga di marketplace lain, kok harganya 70 ribuan gitu untuk oli Yamaha gitu ya. Nah di situ gue berpikir pasti ini jangan-jangan oli palsu gitu ya. Oli soalnya tuh harganya berbeda lumayan cuy, sekitar 30% lah ya, dari 70 ribuan ke 45.000 gitu. Di situ gue mulai curiga gitu. Nah selepas itu gue langsung nggak berpikir panjang, langsung melakukan ganti oli gitu cuy. Jadi olinya itu langsung gue turunin semua ya. Gue langsung beli lagi di dealer olinya di bengkel resmi Yamaha. Jadi gue langsung kuras habis gitu cuy, oli yang seharga 45.000 itu ya. Gue berpikir daripada nantinya telat gitu ya, fatal gitu ya pakai oli palsu. Gue tuh takut gitu cuy, soalnya gue ngeliat di YouTube lain gitu ya, korban oli palsu tuh olinya mengendap gitu di mesin, jadi kayak gumpalan kecap gitu ya. Makanya gue langsung melakukan pengurasan oli gitu, dan gue ganti dengan oli yang gue beli di bengkel resmi Yamaha gitu cuy. Dan untuk sampai saat ini gue tuh selalu melakukan pergantian oli ya di antara kilometer 1.500 sampai maksimal banget itu di 2.000 km cuy. Dan alhamdulillah ya, untuk sampai kilometer di 71.000 ini nggak ada istilah ngebul gitu cuy. Ya paling seperti yang gue bilang itu aja ya, adanya penyusutan oli sekitar 100 sampai 200 ml gitu ya. Di sini di Taman Mini cuy, deket Taman Mini ya, ini banyak speed bumpnya gini nih. Ini benar-benar ngeganggu banget ya menurut gua. Soalnya ini apa cuy, di sini tuh tempatnya buat trek-trekan anak trek liar ya, biasa kalau malam gitu ya, kalau tengah malam gitu. Makanya ini dibuat speed bump seperti ini gitu cuy. Tuh. Wow. Ini tuh lumayan bisa ngerusak komstir cuy, dan bikin ngerusak shock juga cuy. Tuh, soalnya ini jalanannya tuh benar-benar enak banget ya gitu ya, kalau misalkan nggak ada speed bumpnya tuh buat anak-anak ngetrek gitu. Makanya dia tuh udah dipasang speed bump seperti ini gitu cuy. Jadi biar mengurangi jumlah anak-anak yang pada ngetrek ya. Tapi sih waktu itu gue terakhir lihat di daerah sini ya masih banyak anak-anak yang ngetrek ya cuy. Gue lagi tuh jalan sekitar jam 5:30 atau jam berapa gitu ya, itu masih ada sisa-sisa bocah-bocah yang pada ngetrek ya. Ini daerah Taman Mini ya, dekat Masjid Atin. Untuk kalian yang tinggal berdomisili di daerah sini,
boleh lah ya kita minggu pagi sunmori bareng cuy ke Sensi gitu ya, walaupun bukan pakai motor-motor gede gitu ya, seenggaknya kita jalan-jalan bareng-bareng seru gitu cuy. Di sini juga banyak Gojek pada mangkal, bisa jam-jam sore gini karyawan-karyawan mall gini dia baru pada pulang kerja juga ya. Makanya banyak Gojek-Gojek yang mangkal di pinggiran ini cuy. Di sini ada proyek ini ya, nggak tahu proyek apa ini, galian apa itu, kalau misalnya ini kadang suka bikin becek gitu cuy. Di sini gue benar-benar enak banget ya, apa motovlog pakai DJI Osmo Action 4 ini. Jadi tuh di helm gue benar-benar clean gitu cuy. Jadi nggak ada kabel sama sekali yang berseliweran ya. Gue pakai Osmo 4 sama DJI Mic Mini gitu. Jadi benar-benar bersih banget di bagian helm gue. Jadi hanya action cam dan mic-nya itu di bagian dagu nih cuy, gue taruh di bagian dagu ya. Jadi nggak ada kabel yang bersiliweran kemana-mana gitu ya. Jadi benar-benar clean banget pokoknya kalau dilihat dari depan. Nah kalian nih cuy, khususnya warga Jakarta Timur ya, misalkan mau beli sayuran atau belanja pasar gitu ya, ini pasti kalian tahu lah ya di daerah sini. Ini memasuki daerah Keramat Jati ya. Di sini kalau mulai jam sore tuh banyak banget pada baru buka gitu cuy, kayak dagangan sayur gitu ya. Pada makanan dagangan ikan mentah gitu ya, dagang ikan laut gitu ya. Makanya dia suka macet banget di sini cuy. Ini biasanya tuh udah mulai macetnya tuh agak di depan nanti ya, udah mulai macet. Nah ini kemarin gue beli oli di sini ya, di bengkel resmi Yamaha ini. Gue baru tahu nih di sini ada bengkel Yamaha. Sekalian lihat-lihat motor baru, asik. Di situ gue beli oli Yamaha Supermatic kemarin. Jujur ya gue ngerasain justru kayak shock breaker dari NMAX ini dibandingkan motor kayak motor batangan gua gitu ya, kayak CB, kayak Ninja 2.5 Fi gua itu justru bantingannya tuh lebih lembut motor sport gitu cuy. Malah justru motor yang dibilang nyaman ini gitu ya, itu malah bantingan shocknya tuh berasa keras banget kayak duduk di atas kayu gitu. Terutama untuk shock depan gitu ya. Kalau shock belakang sih menurut gua sih maklumin ya, soalnya kalau kayak motor sport gitu ya, itu kan dia ada di armnya itu dia ada linknya ya, ada link suspensionnya. Jadi kalau untuk kayak motor Honda dia ada Pro Link namanya, kalau di Kawasaki itu ada apa ya, unit track namanya gitu cuy. Jadi dia benar-benar bisa meredam hentakan dari jalan gitu cuy. Jadi benar-benar lembut gitu jadinya ya. Kalau untuk NMAX itu kan karakternya emang dia bantingannya emang benar-benar dari lengan ayun, dari shock ke rangka langsung gitu cuy. Jadi dia hantamannya itu nggak ada peredam kejut tambahannya gitu ya, seperti link tambahan gitu pada motor sport pada umumnya. Nah seperti yang gue bilang tadi ya, ini memasuki daerah pasar pasar Keramat Jati ya cuy ya. Di sini jam-jam sore gini udah mulai banyak orang pada dagang ya, ada dagang sayur, dagang ikan-ikanan laut nih cuy. Jadi kalian misalkan ada yang mau belanja gitu ya, ini malam-malam ini sampai pagi kayaknya ya, ini belanja di sini aja cuy. Daerah Jakarta Timur tepatnya dekat PGC ya. Hanya tuh nanti di depan itu mulai lumayan macet cuy, karena untuk yang dagang makanan laut gitu ya, itu pada maju ke depan gitu untuk meja-meja jualannya ya. Jadi jalannya itu jadi agak sempit gitu ya. Jadi makanya jadi lumayan macet nanti di depan cuy. Tuh ikan-ikan laut seger-seger cuy. Macem-macem ya, dari sampai kerang sampai ikan apa aja tuh. Ini bagian depan kalau nggak salah kesananya bagian jualan sayuran ya. Sayuran. Oke, kayaknya cukup sekian untuk video vlog motovlog gua kali ini ya cuy. Setelah beberapa lewati kemacetan yang lumayan panjang tadi ya. Sekian juga cerita gua mengenai tentang masalah vampir oli pada motor Yamaha pada umumnya cuy. Di sini gua hanya berbagi cerita pengalaman gua pribadi ya. Jadi semua apa yang gua kontenkan ini gua seenggaknya bercerita berdasarkan dari pengalaman pribadi ya cuy ya.
Oke, cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gue dari awal acara tadi sampai akhir. Tunggu video-video gue berikutnya ya guys. See you.